Di tengah derasnya arus informasi, sebuah kisah lama kembali mencuat. Kisah tentang sosok mulia dalam sejarah Islam, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang dikaitkan dengan sebuah ramalan misterius tentang negeri jauh di timur, yang kini kita kenal sebagai Indonesia. Apakah ada kebenaran di balik cerita ini, atau hanya mitos modern yang terlanjur dipercaya? Hari ini kita akan menelusuri jejak sejarah, manuskrip kuno, hingga akar kemunculan kisah ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan dukung terus channel ini agar kami bisa menghadirkan lebih banyak dokumenter sejarah lainnya. Tonton videonya sampai habis ya, agar tidak salah paham, karena semua sudah dirangkum hanya di channel Portal Story. Cerita ini selalu dimulai dari satu pertanyaan sederhana. Dari mana sebenarnya muncul klaim bahwa Ali bin Abi Thalib meramalkan suatu negeri jauh di timur yang akan bangkit pada masa depan? Kisah tersebut baru dikenal secara luas dalam 2 dekade terakhir, terutama setelah media sosial mulai dipenuhi potongan teks yang disebut sebagai ramalan. Namun ketika ditelusuri, tak satu pun teks yang viral itu berasal dari sumber sejarah Islam yang otentik. Tidak ada dalam Najul Balagoh, tidak ada dalam hadis-hadis yang sahih, dan tidak ditemukan dalam catatan sejarah klasik yang ditulis ulama besar seperti Al-Tabari, Ibnu Katsir, atau Al-Masudi. Namun menariknya, meski tidak ada bukti historis, narasi ini menyebar cepat. Mengapa demikian? Karena kita, manusia, selalu tertarik pada cerita tentang masa depan, terutama jika menyangkut tanah air sendiri. Kisah-kisah seperti ini memberi rasa istimewa, seolah ada sesuatu yang besar menunggu bangsa kita. Dan dalam konteks masyarakat modern yang sering khawatir tentang ketidakpastian, keyakinan bahwa ada nubuat positif terasa menenangkan. Penyebaran narasi ini juga dipengaruhi oleh potongan teks Arab yang beredar tanpa sanad atau sumber jelas. Dalam beberapa unggahan, kutipan itu dipadukan dengan terjemahan bebas yang mengarah pada Indonesia. Seakan-akan Ali pernah berkata bahwa negeri timur akan bangkit pada akhir zaman. Padahal, teks itu tidak ditemukan dalam literatur klasik, dan para ahli hadis sepakat bahwa kutipan tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan. Namun mengapa cerita ini dikenal dan dipercaya banyak orang? Karena ia menyusup ke ruang-ruang keingintahuan publik. Ketika orang membaca bahwa tahun 2026 akan menjadi titik penting, rasa penasaran meningkat. Dan di titik inilah penting untuk melakukan penelusuran sejarah. Bukan untuk meruntuhkan harapan, melainkan agar kita memahami konteks, kapan narasi ini muncul, siapa yang pertama menyebarkannya, dan mengapa ia begitu mudah viral. Untuk memeriksa kebenaran kisah ini, kita harus kembali kepada sumber paling dasar, manuskrip sejarah Islam. Dalam tradisi ilmu hadis, ada 3 pilar utama untuk menentukan keaslian sebuah perkataan: sanad, matan, dan riwayah. Jika satu saja tidak memenuhi standar, maka teks itu tidak bisa dianggap sebagai perkataan tokoh sejarah. Dan ketika para peneliti menelusuri klaim ramalan Ali tentang negeri timur, hasilnya mengejutkan. Tidak ada satupun manuskrip klasik yang mencatat perkataan tersebut. Najul Balagoh, kompilasi khotbah dan perkataan Ali bin Abi Thalib, telah dikaji selama 1000 tahun. Tidak ada satupun yang menyebut negeri timur secara spesifik, apalagi Indonesia yang baru terbentuk berabad-abad kemudian. Begitu pula dengan kitab sejarah Al-Tabari yang memuat perkembangan dunia Islam abad pertama. Tidak ada catatan mengenai ramalan tersebut. Bahkan ketika menelusuri manuskrip sejarah yang membahas kontak awal dunia Islam dengan Asia Tenggara, mulai dari catatan pedagang Arab hingga kronik dinasti Tang, tidak ditemukan hubungan dengan perkataan Ali. Interaksi awal Islam dengan Nusantara baru terjadi ratusan tahun setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, sehingga secara historis mustahil beliau menyebut Indonesia. Namun dari hasil penelitian lain, ada hal menarik. Banyak tradisi Islam mencatat frasa negeri di timur atau masyrik yang biasanya merujuk pada wilayah Asia secara umum seperti Persia,
India, atau wilayah bagian timur kekhalifahan. Disinilah ruang abu-abu muncul. Frasa geografis yang luas ini mudah dimaknai ulang oleh masyarakat modern. Kita juga menemukan fenomena serupa dalam sejarah lain. Ramalan Nostradamus yang ditafsirkan ulang berkali-kali hingga cocok dengan peristiwa modern. Polanya sama, manusia cenderung mencari kecocokan dan mengabaikan konteks historis. Dan yang paling menarik, beberapa organisasi keagamaan besar di Indonesia telah menegaskan bahwa teks yang viral itu tidak memiliki keabsahan dalam ilmu hadis. Namun meski klarifikasi sudah diberikan, narasi tetap hidup, bukan karena kebenarannya tetapi karena daya tarik emosionalnya. Melalui penelusuran manuskrip ini, kita belajar satu hal. Kisah viral seringkali tidak lahir dari sejarah, tetapi dari fantasi kolektif yang kemudian dipercaya sebagai kenyataan. Fakta historis tidak selalu populer, tetapi ia selalu penting untuk diluruskan. Menariknya, angka 2026 tidak pernah muncul dalam teks sejarah manapun. Lalu, dari mana tahun ini muncul? Setelah ditelusuri, tahun 2026 berawal dari beberapa komunitas dunia maya yang mencoba mengaitkan fenomena geopolitik modern dengan simbol-simbol akhir zaman dalam berbagai tradisi keagamaan. Angka 2026 muncul bukan dari sumber sejarah Islam, tetapi dari penafsiran bebas dan rumus-rumus spekulatif. Beberapa kelompok menggabungkan ayat-ayat Al-Quran, perhitungan kalender Hijriyah, hingga prediksi ekonomi global dan tanda-tanda sosial. Kombinasi ini kemudian dipopulerkan melalui video pendek, blog anonim, dan unggahan viral. Narasi ramalan Ali tentang Indonesia 2026 lalu ikut terbawa karena cocok dengan tema bangsa timur yang akan bangkit. Namun fenomena ini mengungkap sesuatu yang lebih dalam. Masyarakat kita sedang mencari arah. Ketidakpastian ekonomi, perubahan politik, dan pergolakan global menciptakan kegelisahan kolektif. Dalam keadaan seperti ini, prediksi tentang kejayaan masa depan terdengar menggembirakan. Tahun 2026 lalu dijadikan semacam simbol harapan, bukan karena berasal dari sejarah, tetapi karena memenuhi kebutuhan psikologis masyarakat. Banyak orang ingin melihat Indonesia maju, kuat, dan dihormati dunia. Maka ketika ada narasi yang mengaitkan negara ini dengan sosok mulia seperti Ali bin Abi Thalib, imajinasi itu terasa menyentuh. Kita ingin percaya bahwa ada tanda besar, bahwa ada sesuatu yang istimewa menunggu bangsa ini. Namun sejarah mengajarkan sesuatu yang lain. Kejayaan tidak lahir dari ramalan, tetapi dari usaha kolektif masyarakat. Negara-negara besar bangkit bukan karena nubuat, melainkan karena perencanaan, pendidikan, stabilitas, dan visi bersama. Dengan memahami dari mana angka 2026 muncul, kita bisa melihat fenomena ini dengan lebih jernih. Bukan untuk mengecilkan harapan, tetapi untuk mengembalikannya ke pijakan yang lebih kuat. Karena jika kita ingin Indonesia benar-benar memasuki fase kebangkitan, maka itu bukan karena ramalan, melainkan karena kita sendiri yang membangunnya. Di penghujung dokumenter ini, kita kembali pada inti persoalan. Apakah Ali bin Abi Thalib benar-benar meramalkan bangkitnya Indonesia pada tahun 2026? Jawabannya, berdasarkan seluruh data sejarah, adalah tidak. Namun dari cerita ini, ada pelajaran besar yang justru lebih penting daripada ramalan itu sendiri. Pertama, kisah-kisah viral mengajarkan kita pentingnya literasi sejarah. Dalam era informasi yang bergerak sangat cepat, mitos dan fakta sering bercampur. Tanpa kemampuan untuk memeriksa sumber, kita mudah sekali percaya pada narasi yang terdengar indah. Padahal, keindahan cerita tidak selalu sejalan dengan kebenaran sejarah. Kedua, kita belajar bahwa harapan kolektif masyarakat sering terwujud dalam bentuk cerita simbolis. Ramalan tentang masa depan, meskipun tidak berdasar, dapat mencerminkan keinginan terdalam masyarakat, keinginan untuk melihat bangsanya maju. Dalam psikologi sosial, fenomena ini disebut collective wish fulfillment. Harapan yang diwujudkan dalam bentuk kisah mistis atau spiritual. Ketiga, Indonesia memang memiliki potensi besar. Bukan karena ramalan, tetapi karena fakta-fakta yang nyata. Populasi muda, sumber daya alam, posisi geopolitik strategis, serta pertumbuhan ekonomi yang tetap stabil dibanding banyak negara lain.
Alih-alih bergantung pada nubuat, kita justru bisa memanfaatkan momentum sejarah yang benar-benar ada di depan mata. Dan yang terakhir, kisah ini mengingatkan kita bahwa tokoh-tokoh besar dalam sejarah Islam, termasuk Ali bin Abi Thalib, tidak perlu dikaitkan dengan ramalan palsu untuk dihormati. Beliau dikenang bukan sebagai peramal, tetapi sebagai pemimpin yang adil, pemberani, dan penuh kebijaksanaan. Menghormati beliau berarti menjaga kebenaran sejarahnya. Pada akhirnya, yang menentukan arah Indonesia di masa depan bukanlah angka 2026, bukan ramalan, dan bukan teks viral tanpa sumber. Yang menentukan masa depan Indonesia adalah masyarakatnya sendiri, kita semua. Dan mungkin justru itu pesan paling penting dari kisah ini, bahwa harapan harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Dan dari cerita yang viral ini, hikmah terbesar yang bisa kita petik adalah sederhana. Jangan hanya menunggu apa yang dikatakan masa depan, tetapi bangunlah masa depan itu dengan akal, kerja keras, dan persatuan. Karena sesungguhnya harapan tidak datang dari ramalan, tetapi dari tindakan nyata.